Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sekarang ini tadi Anda katakan menjadi menteri itu seringkali banyak tidak enaknya. Salah satu mungkin tidak enaknya adalah betapa sekarang mudahnya orang mengkritik pejabat. Itu biasa. Termasuk di sosial media. Oh iya. Ada beberapa cuplikan di sosial media. Aduh, ampun kalau sosial media itu. Anda minta ampun. Ampun saya. Kalau gitu maafkan saya harus Nggak apa-apa, menunjukkan ini ke silakan Anda, aja. Pak. Itu saya Tuh, ya tugas. Tanggung jawab sebagai pejabat publik. Saya pernah di media Twitter itu yang sama betul-betul salah karena kebijakan itu nggak di kita lagi. Menteri Kehutanan korupsi 120 miliar dana reboisasi. Dana reboisasi itu tidak di kita lagi. Itu sudah urusan pemerintah daerah. Tidak pemerintah pusat lagi, pemerintah pusat itu hanya menerima laporan. Sekarang orang kalau mau berusaha tidak ada urusan sama kita. Yang memberi itu adalah bupati. Kita terakhir saja. Kalau bupati sudah setuju, gubernur sudah setuju, barulah biasanya itu minta pelepasan di tempat kita. Atau izin masuk hutan di tempat kita. Tapi memberi kepada siapa, untuk undang-undang otonomi itu adalah pemerintah daerah. Kita jelaskan memang. Tetapi lama-lama kan nggak mungkin kita kerjanya banyak. Akhirnya sudahlah, ini kita anggap sebagai resiko dari tugas seorang pejabat publik. Soal korupsi, bahwa ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu dan kebetulan atau entah kebetulan atau tidak, tiga-tiganya yang jelas dari partai politik. Anda juga dari partai politik, Anda dulu Sekjen PAN, sebelum akhirnya kemudian menjadi menteri. Sempatkah ada kekhawatiran terbersit melihat rekan-rekan sesama parpol sekarang jadi pesakitan? Pasti, sebagai manusia itu pasti takut ya. Takut, salah, apalagi soal hukum. Jangan kan diperiksa KPK, diperiksa Satpam aja kan takut kita. Takut berbuat salah itu, saya kira itu semua dirasakan oleh setiap individu. Saya juga takut, oleh karena itu kita berhati-hati ya, bekerja dengan baik zaman sekarang. Kerja zaman sekarang ini tidak salah aja bisa salah, apalagi salah gitu. Itu betul, karena itu Najwa. Kenapa Pak? Saya tertarik, tidak salah saja bisa salah. Bisa salah zaman karena sekarang. orang mencari-cari kesalahan. Nah itu tadi berita-berita itu ya bisa salah. Kalau sudah masuk koran kan, apalagi orang politik Najwa. Kalau orang politik itu begitu masuk berita, walaupun tidak betul dianggap sudah salah. Resiko pejabat publik dan orang politik. Anda menteri Pak? Nggak ada istilah kapok terlalu gas berat. Pernyataan di salah satu acara cukup 5 tahun ya, saya menjadi menteri. Kalau itu betul, itu di berbagai kesempatan. Satu bidang Najwa menurut saya, apalagi di Kementerian Kehutanan, itu kan satu bidang. Orang kalau satu bidang itu cukup 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun, maka satu dia tidak akan kreatif. Kedua, kemungkinan salahnya besar. Oh, berarti kapok jadi menteri kehutanan. Kalau menteri yang lain masih mau? Kalau yang lain jalani aja. Saya tidak cita-cita jadi menteri, tidak. Saya sudah sampaikan kepada Pak Atta, kepada Pak Amin, tidak ada lagi cita-cita saya untuk jadi menteri kehutanan, apalagi udah pasti saya tidak mau. Saya berakhir besok insya Allah tanggal 30 dengan baik, sudah alhamdulillah. Jadi tidak, saya sudah sampaikan itu. Tetapi saya tidak pernah menolak tugas, tanggung jawab atau perintah tugas, apakah dari partai, apalagi dari bangsa dan negara, apakah di parlemen atau dimanapun berada. Buat saya sebagai Najwa nggak kalah dengan menteri, tugas tanggung jawabnya. DPR nggak salah juga dengan yang lain, tergantung kita, tergantung apa yang kita lakukan. Saya mau tanya Anda sebagai politisi, Pak Zulkifli, politisi yang kemudian berkarir di partai politik, menduduki jabatan sekjen, kemudian menjadi menteri. Sekarang yang jelas Pak Menteri, ada persepsi dikotomi menteri profesional, menteri yang berasal dari kader parpol. Dan seringkali secara jujur orang melihatnya menteri dari parpol itu jelek.
Jelek? Terus terang aja, nggak apa-apa nggak masalah. Saya tadi berusaha agak saya halus-halusin cuma karena Sekeras-kerasnya Anda sudah- boleh. Oke Pak, jelek, buruk, Iya, jauh kualitasnya ada dibandingkan korupsi menteri banyak, profesional. banyak nyanunya, Mencari untung untuk partai politik. itu. Pokoknya jelek semua menteri parpol. Iya, survei juga yang betul. Yang jelek itu ya partai politik, penegak hukum, dan yang kaitan dengan politik itu kita akui. Tetapi buat saya, ya, apakah dia dari politisi, dari partai politik, dari manapun, saya kira kan mesti lihat track recordnya. Oke. Kalau Lihat, gitu apa Pak? Apa added value-nya? Apa kelebihan menteri dari parpol dibandingkan menteri bukan dari kader partai politik? Satu saja. Lebih jago apa? Satu aja ya. Satu aja. Atau ada banyak? Ada banyak boleh lah saya Ya, kasih. paling tidak saya kira menteri ya. Menteri itu kan ahli banyak. Saya sudah ngalami 5 tahun. Paling penting itu leadership. Paling menentukan dia berhasil itu leadership. Kedua, kemampuan dia bekerja di bawah tekanan. Zaman sekarang, jadi menteri baru 2 hari itu puluhan orang demo, belum dari parlemennya, belum dari ormas, belum dari NGO, belum dari BPK, belum dari Badan Reformasi Birokrasi, Kementerian Reformasi Birokrasi, belum dari UKP. Banyak sekali yang menilai kita. Jadi orang parpol lebih kuat menghadapi tekanan demo. Menurut saya terlatih, belum tentu lebih kuat, tapi sudah terlatih. Itu yang kedua ya. Yang ketiga harus punya jaringan. Ini kan kerja-kerja politik. Bagaimana dengan parlemen? Nggak mudah itu. Niat baik saja nggak cukup, program bagus saja nggak cukup. Harus mampu meyakinkan parlemen. Nah, paling tidak orang politik kan parlemen itu orang partai juga. Bisa ketua partainya, bisa menjelaskan background kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Jadi Sehingga kemampuan bisa, lobby-lobby lebih saya terasa. kira, iya. Dana operasional menteri yang dirasa jauh dari mencukupi kebutuhan sehingga harus mencari dari banyak pihak yang lain. Dugaannya pemerasan. Enggak juga tuh, cukup sebetulnya. Cukup dana operasional menteri? Melebihi daripada kebutuhan.